Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun inda yuftir kama qala ya, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Teman-teman sekalian, santri dan juga santriwati di Markas Birrul Walidain. Wallahi lazim ya. Oke, saya diberikan kesempatan ya untuk duduk di sini untuk memberikan beberapa tazkirah ya terkait dengan satu maudhu. Apa itu? Pentingnya memiliki pandangan akhirat ya. Memiliki pandangan akhirat. Bagaimana? Begini loh. Kita itu terpaut jauh ya dengan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita terpaut hidup sangat jauh dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. 1400 tahun ya, hampir 14 abad ya. Kita nggak pernah ketemu dengan beliau, kita nggak pernah makan dengan beliau, kita nggak pernah ngelihat wajah beliau, kita nggak pernah misalkan berperang dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi apa? Tapi orang ini ya tanpa ada apapun, tanpa ada kepentingan apapun, percayalah sangat merindukan kita ya. Kita tahu dari mana? Dari khobar, dari cerita yang disampaikan oleh guru-guru kita kepada kita gitu kan. Diceritakan oleh Rasulullah SAW itu seperti ini. Kitab-kitab yang sampai kepada kita Syama'il Muhammadiyah SAW seperti ini dan lain-lain gitu kan. Ada di salah satu cerita yang mungkin mungkin saya pikir membuat kita merenung ya. Ini ada orang kita nggak tahu, bisa jadi dia nggak kenal sama kita ya kan. Kita pun nggak pernah ketemu, tapi sangat cinta dengan kita, sangat sayang dengan kita, pengen kita itu selamat ya, pengen kita itu terbebas dari segala macam siksa. Oke? Dan padahal saat itu beliau ya doanya mustajab ya, doanya itu didengar oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala begitu kan. Misalkan ketika di perang Uhud, kita tahu saat itu misalkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terpepet ya, sangat kesusahan, sangat segala macam ya. Hamiyatul watish itu terjadi ya, gemuruh perang di mana diserbu terjadi. Kita nggak akan bisa tahu gimana gemuruh itu kecuali kita ada di sana gitu kan. Kita nggak tahu misalkan rasa itu kecuali kita udah pernah nyobain gitu kan. Kita cuman misalkan hanya menggambarkan aja. Makanya sebagian dari ulama mantik misalkan ru'yah itu adalah salah satu dari id'an gitu. Dimana id'an itu tidak hanya sekedar mentasdik saja, tapi juga harus dengan ru'yah. Walaupun ini pandangan yang khilaf di situ. Al-Muhim pengen sampaikan Rasulullah itu saat itu mustajab doanya. Dan gak sedikit dari para sahabat yang meminta, wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdoa ya? Berdoa kepada Allah agar musuh-musuh engkau ini yang di depan engkau ini mati semua. Gitu kan? Apa jawaban beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban beliau adalah apa? Du'ai syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Ya. Biarkanlah doaku itu nanti aku simpan, aku berikan, aku tangguhkan, aku tahan ya kan, untuk umatku di hari kiamat. Untuk siapa? Untuk kita semua ya kan? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bisa jadi bisa jadi saat ini suka lalai dengan perintah beliau ya kan.
Beliau nggak minta apa-apa, beliau nggak ada untungnya juga buat dia. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa 'alaiha, ya kan? Kita bersyukur dalam artian kita berbuat baik, kita berbuat taat, kita berbuat apapun itu untuk diri kita sendiri, ya kan? Allah Subhanahu wa taala al-munazzah min kulli syai', ya, terbebas dari segala sesuatu, al-ghaniyul qadir, ya, yang maha segalanya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terkurang segala apapun kekurangannya. Kalau misalkan seandainya satu dunia ini semuanya murtad, semuanya maksiat, semuanya berzina, semuanya itu menyembah batu, menyembah dan lain-lain. Allah taala tetap dengan kemuliaannya, muttasifun bikulli kamalah, ya. Adapun yang kita dengar misalkan yang sifat yang 20 yang kita nyanyikan, wujud, qidam, baqa, mukhalafatun dan lain-lain, kan itu ada 20 kan. Ada yang bertanya di beberapa kitab tauhid misalkan, apakah sifat Allah taala, ya, yang disebutkan oleh ulama tauhid itu mahsurun fil 20. Bayang ya? Padahal di awal disampaikan kalau Allah Subhanahu wa taala itu muttasifun bikulli kamalat, gitu kan. Tapi kenapa para ulama tauhid hanya menyebutkan 20, ya? Maka jawabannya itulah ajzul akli, itulah kelemahan akal kita, ya kan? Ketika akal kita hanya bisa, atau akal para ulama hanya bisa misalkan menyebutkan 20 sifat saja, gitu. Padahal pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala jauh sangat beyond the imagination, ya kan? Jauh di bawah, jauh di atas imajinasi kita, gitu ya. Saya pengen sampaikan kalau ada satu lagi misalkan, ya, ketika Rasulullah SAW sedang mendatangi salah satu dari makbaroh, salah satu dari kuburan kaum muslimin, ya, di mana doanya ini ma'thur, dalam artian disunahkan kita mengucapkannya ketika kita datang ke kuburan kaum muslimin, ya. Apa yang paling pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu kan. Tapi yang agak panjangnya assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal mu'minat, ya, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kita insyaallah nih yang masih hidup ini insyaallah akan menyusul kalian, akan bareng-bareng bersama kalian, akan dikubur dengan tanah, akan mati, ya, wa innakum tuba'an ya, kita akan mati, kita akan dibangkitkan nanti dari tanah, ya, dan kita akan dikubur di tanah, dan kita akan dikembalikan lagi menjadi tanah, ya, ya. Ya, wa inna insyaallahu bikum lahikun yaghfirullahu al-mu'minina wal mustaqdimina wal mustakhirina minal mu'minin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, ya. Kemudian apa beliau katakan, ya, aku itu wadattu ana, ya, wa ahbabi, aku itu sangat merindukan, aku sangat mencintai, aku sangat sayang, ya, pada kekasihku, ya, atau di situ afwan ada yang mengatakan ahbabi, dan itu katanya dalilnya hadisnya tidak sahih. Oke, ikhwani, ya, saudara-saudaraku, ya. Terus ada sahabat bertanya, ya, awalasna ikhwanakum ya Rasulullah, ya, apakah kami ini bukan saudara engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bal antum ashabi, kata Rasul, ya, sesungguhnya engkau itu adalah sahabatku, ya. Lalu orang yang ikhwani itu siapa, ya? Siapa? Aminubi walam yarawni, ya. Mereka itu mengimani aku, mereka itu percaya dengan aku, mereka itu mereka itu mengharapkan syafaat aku, ya, nanti di hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Aduh. Astagfirullahaladzim.
Ya, semoga saya berdoa dan kita semua berdoa semoga nanti di hari kiamat kita bisa bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa bersama dengan barisannya, ya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, karena tidak ada lagi, ya, Wallahi azim, tidak ada lagi jalan, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali hanya bisa sa'adah nanti untuk di hari kiamat. Ya. Dan sekali lagi, apa jaminannya? Ya. Apa jaminan kita? Apa jaminan antum semua? Apa jaminan kita bisa merasa aman? Ya. Masih bisa merasa misalkan lalai, terutama di hari kita diberikan kesempatan, kita dapat misalkan Ramadan tahun ini, ya. Padahal kemarin banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita gak dapat Ramadan, ya kan? Bisa, ya. Semoga kita semua mendapatkan ibrah. Saya pribadi mendapatkan ibrah dari hari ini, dari Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat buat saya. Semoga Allah, ini semua atas kirah buat saya pribadi, ya, khususnya buat saya, dan semoga buat teman-teman sekalian, buat adik-adikku sekalian, ya, yang kita semua saling mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga bisa mengambil ibrah. Akhir kalam, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata, salah sikap dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.